itu tuh nggak punya Roh Kudus. Hanya gara-gara nggak ada. Nggak ada apa tuh? Nggak ada. Nyamuk. Roh Kudus itu memampukan para murid untuk beradaptif, bermisi dalam setiap konteksnya. Gereja gitu ya kan, wah ini tidak ada karunia ini, berarti tidak ada Roh Kudus. Gitu saudara-saudara. Justru komen kita lah yang menjadi berkat, yang menjadi misi lewat ya udah. Oh ya, terima kasih atas komennya, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Udah gitu loh. Bagi saya itu kesempatan justru. Beritakanlah firman, baik maupun tidak baik waktunya. Selamat datang di Studio Coy dan Digital Ministry bersama saya Regi Leo di program Ngobras, ngobrol santai bareng pastor. Nah, kita hari ini, sebelumnya saya lupa nih, saya kan manggil kalian semua ini sekarang jadinya Ngobrases. Bagaimana kabarnya Ngobrases dimanapun kalian berada ya, yang lagi makan, yang lagi minum, dimanapun kalian berada ya. Semoga kalian bisa menikmati video kita pada hari ini ya. Nah, kita sudah mendekati hari Pentakosta, dan Pentakosta itu ya terjadi pada 2000 tahun yang lalu seperti itu ya. Nah, tapi sekarang kita ini sudah ada di era digital ya. Ketika kejadian Pentakosta itu ya, jadi orang-orang tuh berkata-kata dalam bahasa lain gitu ya. Semua orang tuh ngerti, orang yang dari daerah lain tuh bisa mengerti orang yang ada di situ seperti itu ya. Nah, tapi sekarang kita punya Google Translate dan ChatGPT. Apakah sekarang berarti Pentakosta sudah tidak relevan lagi? Gitu ya. Nah, jadi kita hari ini mau melihat makna bagaimana Pentakosta ini dimaknai di era digital sekarang ini. Ya, seperti itu. Nah, kita tidak sendirian. Kita akan mendengar pembahasan mengenai ini yang akan dijawab. Pertanyaan kita ini akan dijawab oleh pendeta kesayangan kita, yaitu Pak Hendrikus. Ya, Pendeta Hendrikus. Iya, halo. Bagaimana kabarnya, Bapak? Oke, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Iya. Bapak semangat, saya juga semangat ini, Bapak. Oh iya, ya, mau kita jadi ngobrol-ngobrol enak pertanyaannya nih ya nih, sama semangat. Ngobrases. Yes, Ngobrases bersama dengan Ngobrases. Ngide banget jadi Ngobrases ya buatnya ya. Oke, enggak apa. Ya seperti yang tadi saya bilang ya Pak ya, kita akan bahas soal Pentakosta dan bagaimana kita ini sekarang di era digital ini memaknainya gitu ya. Kira kita ini sekarang di era di mana semuanya digital. Seperti itu ya. Sedangkan Pentakosta terjadi pada masa lalu di mana ada karunia-karunia roh segala macam. Tapi banyak pekerjaan yang sekarang ini bisa digantikan dengan AI juga nih. Wah, gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan gereja, pelayan-pelayan gereja yang dulu itu mungkin dikerjakan secara manual gitu ya. Tapi sekarang ada AI, ada teknologi segala macamnya. Itu bisa tergantikan loh, seperti itu. Nah, gitu, Pak. Tapi kita coba mulai dari basicnya dulu ya. Bagaimana sih sebenarnya kita bisa memaknai Pentakosta ini? Tapi di era digital kita sekarang ini, Pak. Oke. Ya, karena kita modelnya bukan seminar yang berat-berat gitu tuh ya. Kita ngobrol santai, namanya aja ngobrol santai bareng pastor. Nah, bicara soal Pentakosta itu kan artinya kan hari ke-50 sebetulnya kan. Kita tuh melihatnya dalam perspektif kebangkitan. Itu. Okay. Nah, kan kalau saya membahasakan itu ada dua sesi. Sesi pertama itu bagaimana Tuhan Yesus sang guru itu memberikan yang namanya Injil, mewartakan Injil. Oke. Gitu. Nah, kemudian setelah ini selesai sesi yang pertama, sesi yang kedua ini dilanjutin sama para murid. Oke. Karena sesi pertama tuh para murid masih cupu, masih di nerf itu ya kan, belum. Ya maksudnya ya masih itulah masih nggak bisa apa-apa gitu loh ya. Nah, ini sesi duanya waktu kapan nih waktu? Nah, itu makanya kan kalau ada sesi pertama itu saya menyebutnya The Teacher Saga, saganya sang guru. Oke. Wah, kemudian ini bukan ketika sang guru akhirnya mati, bangkit, naik ke surga. Yes. Nah, kemudian kan sang guru kan ngomong, aku akan memberikanmu penolong yang lain. Ya. Nah, itulah ketika muncul Pentakosta, itulah mulai sesi kedua. Bagaimana para murid yang tadinya tuh cupu, dinov, nggak bisa apa-apa. Wah, itu tuh ya sesi yang kedua. Wah, sang murid ini diberikan katakanlah kekuatan luar biasa, tapi semua karyanya dari Roh Kudus. Yang Pentakosta kan turunnya Roh Kudus hari ke-50 itu. Jadi sejak itulah para murid, kita ambil contoh ya, satu ya teman-teman ya, Ngobrases, misalnya kan Petrus. Wah, kan itu yang siapa sih murid yang mengkhianati Tuhan Yesus? Pasti anak sekolah minggu ngomong siapa? Petrus.
ya kan? Kan takut kan? Ya kan? Tapi begitu Roh Kudus itu berkarya, wah, siapa yang berkhotbah pertama kali di antara para murid? Betul. Petrus. Nah, itu makanya sesi kedua itulah istilahnya dampak Pentakosta yang luar biasa bagi para murid, tujuannya untuk satu, misi. Oke, misi, ya, luar biasa nih. Saya sangat misi sekali nih. Oh iya dong, kata kunci kan misi. Tapi ngobrol sama bapak ini tadi ngomong nerf dan segala macam, saya berasa ngobrolin Mobile Legend, Pak. Waduh, iya ya. Ini saya juga epic ini ya. Kalah. Waduh. Oke, bahas. Lama-lama kita bahas hero-heronya nih, Pak. Estes gitu ya. Rafaela. Oke, cukup. Nah, Pak, beda. Jadi saya tekankan kembali ya, berarti kita maknai Pentakosta ini ya di misinya seperti itu. Betul. Poin utamanya di misinya. Menurut saya di situ. Jadi yang tadinya itu misi dikerjakan sama Tuhan Yesus sang guru. Ternyata ini dimandatkan sama para murid. Dan sejak itulah para murid itu memang betul-betul di-buff. Artinya mendapatkan kekuatan ekstra. Mereka tadinya gak bisa khotbah. Yang tadinya itu ketakutan, gak berani untuk ketemu, tiba-tiba apa? Berani berhadapan dengan mahkamah agama. Dan itulah yang namanya Pentakosta memberikan para murid itu tenaga untuk istilahnya adalah memperkenalkan siapa Kristus betul, dan ajarannya. Oke, itu kan berarti kita memaknai Pentakosta yang kayaknya kalau kita bawa ke digitalnya nih, di era digital sekarang ini gimana nih? Oke, zaman sekarang kan digital gitu ya kan. Kalau kita lihat seperti ini ya, lebih baik kan kalau katekisasi kadang-kadang kan mungkin bosen. Nah, coba aja lihat podcast yang ada isinya mungkin juga pengajaran. Ini membuktikan bahwa memang dunia digital sekarang tuh bisa memberikan warna. Bagaimana dunia digital ketika memang isinya kontennya apa sih? Nah, ketika kita bisa memberikan konten dalam tanda kutip garam dan terang, disitulah sebetulnya misi berjalan. Dan itulah karya Roh Kudus bagi saya, sehingga tetap relevan dari 2000 tahun yang lalu sampai ke saat ini. Gitu. Kalau dulu itu kan, ya kalau sekarang kan modelnya podcast, YouTube. Kalau dulu kan radio, zaman dulu kan radio gitu, ya kan, dipakai untuk penginjilan, untuk memperkenalkan Kristus, untuk puji-pujian. Kemudian muncul televisi hitam putih, sekarang hitam putih lagi, ya sekarang berwarna, mulai berkembang. Itu artinya adalah bagaimana semangat Roh Kudus memberikan kekuatan pada umatnya untuk mengabarkan Injil, bermisi di dalam dunia yang memang dinamis dan terus progresif ini. Jadi mungkin pertanyaannya kepada kita semua ini berarti ya kita sejauh mana yang gunakan teknologi kita ya untuk misi, ya gitu ya. Oke, ya. Jadi tadi satu kata kunci yaitu adalah sebenarnya kita bicara soal Roh Kudusnya. Roh Kudusnya. Bagi saya pribadi, saya tadi men-sharingkan bahwa Tuhan Yesus berkata pada para murid, aku akan memberikan penolong yang lain. Kata kuncinya di situ, yaitu Roh Kudus itu adalah penolong yang lain. Artinya penolong itu adalah ya sebetulnya kalau tanpa dia kita kesulitan atau mungkin tidak bisa. Gitu kan, kayak orang kalau tenggelam kan butuh penolong. Berarti artinya penolongnya kan bisa renang, bisa renang, lebih rileks, lebih pengalaman daripada yang ditolong. Nah, memang orang Kristen kalau bermisi di dalam kekuatannya sendiri ya pasti susah. Makanya Roh Kudus itulah yang memampukan para murid. Mirip sama Petrus kan. Petrus sebelum ada pencurahan Roh Kudus, wah itu nggak bisa apa-apa. Jangankan khotbah di hadapan ratusan ribuan orang ya kan. Dia ketemu orang ditanya, kamu murid Yesus ya? Oh, enggak, siapa tuh Yesus? Enggak kenal ya kan. Enggak kenal, live chat gitu ya kan. Live group ya kan. Itu makanya satu kata kunci untuk bermisi adalah Roh Kudus. Bukan kekuatan kita sendiri. Siap. Nah, maka dari itu Roh Kudus itulah yang kalau dalam kitab Korintus itu memberikan yang namanya karunia roh, dan dengan karunia itulah ada karunia berkata-kata. Nah, berkata-kata itu kan ya seperti Kak Leo gitu ya kan. Berkata-kata bisa dipakai untuk bermisi di dalam dunia digital. Betul. Tapi memang sekali lagi karunia roh itu banyak ya teman-teman ya. Untuk ngobrases bukan cuma 1-2 dan itu sangat banyak sekali. Di Alkitab sudah jelaskan itu. Jadi itu sudah jelaskan ya. Ini berhubungan dengan pertanyaan kedua ya. Jadi memang Pentakosta itu tidak bisa dipisahkan dari Roh Kudus ya. Itu ya poinnya di situ ya. Roh Kudus. Nah,
Tapi sampai sekarang ini masih banyak gereja-gereja loh yang mereka itu menuduh kalau gereja lain itu tuh nggak punya Roh Kudus, hanya gara-gara nggak ada. Nggak ada apa tuh? Nggak ada. Nyamuk. Mungkin tidak ada lidah api di atas kepala. Iya. Atau ya itulah, tidak ada bahasa rohnya gitu, Pak. Ya, betul. Tapi gimana sih kita ngeliat bahwa sebuah gereja itu memiliki dan bahkan dipimpin oleh Roh Kudus gitu. Oke. Tadi sebenarnya kaitannya dengan tadi dunia digital dan juga konteks saat ini loh ya. Bagaimana sih kita tahu bahwa Roh Kudus ada atau enggak? Nah gini teman-teman. Kitab Korintus itu menjelaskan bahwa Roh Kudus itu akan dalam tanda kutip terlihat dari namanya karunia-karunia roh. Yang tadi bermacam-macam, ada yang berkata-kata, dan itu bisa dipakai di dunia digital. Bukan cuma kata-kata, ada yang mungkin melayani, yang di luar yang dijelaskan Paulus di dalam Alkitab. Nah jadi ada atau tidak kita ngelihat seperti kata Tuhan Yesus dari buahnya itu akan kelihatan. Tapi gini, memang ada. Jadi kan ini kita bicara soal konsep kebaikan ya. Lo kan dari karunia Roh Kudus kan akan terlihat dari kebaikan ya kan. Nah, tapi memang kebaikan belum tentu dasarnya dari Roh Kudus. Betul. Gitu ya kan. Itu makanya kalau saya lebih cenderung gimana sih kita tahu gereja itu ada Roh Kudus atau tidak ya kan. Jawabannya satu. Imannya pada Allah Tritunggal atau enggak. Kalau sudah beriman sama Allah Tritunggal di situ kan ada Roh Kudus yang itu istilahnya adalah memberi daya gerak kepada gereja untuk berkarya gitu. Jadi kalau kita lihat aja pengakuan imannya gitu ya kan, kalau memang Trinitarian sama seperti GKI itu kan Trinitarian. Nah itu ya berarti memang Roh Kudus pasti memberikan daya di situ. Termasuk baptisannya kan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pasti Roh Kudus bekerja di situ. Nah kalau karunia roh seperti apa? Sekali lagi dikatakan Paulus kan juga ngomong bahwa karunia roh itu bermacam-macam. Gitu. Salah satunya memang bahasa roh ya kan. Tapi juga ada loh karunia lain yang lain-lain berkata-kata dengan hikmat. Guru sekolah minggu itu. Waduh, ya kan kalau kita lihat guru sekolah minggu tuh saya itu ya kalau storytelling itu kalau ada guru sekolah minggu senior yang itu saya cerita dengerin mereka cerita tuh sampai meskipun saya pendeta loh ya. Wah, ini kok ceritanya menarik gitu ya kan. Padahal ya guru sekolah minggu istilahnya adalah mereka pelayanan dalam tanda kutip loh ya. Wah, mereka cuma ngomong sama anak-anak, sedangkan saya kan ngomong sama banyak orang. Tetapi memang kuasa berkata-kata dengan hikmat. Itu mengajar. Betul, ada kata-kata mengajar. Dan memang artinya apa sih? Jadi gini, Roh Kudus itu kan ada ruah dalam bahasa perjanjian lama kan roh. Artinya spirit, dinamos gitu. Maupun di bahasa Yunani parakletos. Nah, spirit inilah yang memberi daya gerak kepada umatnya untuk pelayanan dan bermisi. Ya bermisi itu sebetulnya pelayanan juga. Salah satu misi itu pelayanan ya kan. Saya tidak mau memisahkan misi dan pelayanan gitu. Makanya artinya adalah Roh Kudus ini yang menggerakkan orang untuk ya tadi terlihat dari karunia roh tuh, ada yang melayani sebagai guru sekolah minggu berkata-kata dengan hikmat. Kemudian ada juga yang yaitu mengedit video, itu apakah karunia roh? Jawaban saya, ketika itu dipakai untuk kepentingan bersama dan untuk misi memperkenalkan Kristus, itu juga salah satu bentuk karunia roh. Makanya teman-teman ngobrases gitu ya kan, wah saya tuh gak pede di depan kamera sama Kak Leo, Kak Pendeta gitu ya kan. Saya di balik layar, loh bisa jadi loh pelayananmu itu juga dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu loh. Jadi jangan wah saya introvert, ekstrovert kadang-kadang kan itu kan kadang-kadang gitu kan. Kita sering terjebak dengan kata-kata itu ya. Padahal apakah introvert nggak bisa ngomong di depan umum? Bisa gitu banget, ya kan? Bisa banget. Cuma memang ada orang yang lebih suka tidak ngobrol di depan umum. Bagi saya enggak masalah. Gitu. Kan mirip kan kalau yang banyak ngomong dalam tanda kutip kan Petrus. Nah sedangkan murid lain bagaimana? Ya mereka di balik layar. Mereka mendukung pelayanan para murid yang bukan berkhotbah misalnya loh ya. Gitu. Stefanus misalnya kan waktu itu kan ada para rasul itu sibuk dengan Injil, tidak ada yang memperhatikan para janda. Nah, Stefanus itu karya Roh Kudus loh. Gitu. Makanya perkunjungan itu menurut saya loh ya, orang yang suka mengunjungi pun itu juga karunia roh. Betul. Gitu. Saya juga suka mengunjungi
Ya, dapat. Nggak, kalau makan siang nggak ada uang itu mengunjungi. Oh ya itu tapi bukan itu karunia ya, itu. bukan karunia itu ya kan. Itu cerdik seperti ular. Ya kan? Bukan karunia itu. Ya. Oke, tadi kita ngomongin karunia juga Pak ya. Nah, ada dua istilah juga ya. Jadi kan satu karunia, yang satu juga itu pakai kata talenta nih, ya. Jadi talenta. Jadi talenta yang saya ngomongin ini bukan talenta ini ya, bukan talenta uang ya, bukan mata uang ya pada masa itu ya. Talenta yang saya ngomong ini lebih ke arah seperti bakat. Ya. Kita itu punya seperti ya bakat lah, kalau pakai kata satu ada kata aja bakat gitu ya. Tapi ada juga istilah karunia roh. Jadi apakah dua ini tuh sama atau mereka tuh sebenarnya dua hal yang berbeda sebenarnya, karunia dan talenta ini? Oke. Ya memangnya kalau kata talenta itu kan kebanyakan yang uang mina itu kan perumpamaan Tuhan Yesus. Yeah. Kan? Dan memang kalau kita terjemahkan sampai ke modern, talenta itu bicara soal bakat. Bahkan Got Talent dulu pernah ada acara itu. Boleh punya merek ya? Sama sekarang ya silakan di tweet aja ya kan, sensor aja terserah ya kan, silakan yang ngedit ya kan, pusing-pusing sana ya. Ya, tapi kan itu Got Talent artinya mencari bakat di Indonesia waktu itu ada ya kan. Gitu. Nah, apakah bakat sama dengan karunia roh ya kan? Nah, makanya biar kelihatan kita baca ayat sedikit lah ya. Oke, iya, jangan sedikit, banyak enggak apa-apa. Banyak enggak apa-apa ya kan. Kita lihat dasarnya kan Paulus pernah berkata di 1 Korintus 12 tentang karunia, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Gitu. Ayat yang pertama dikatakan, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Berarti kalau ada yang benar berarti ada yang salah. Ya kan? Udah yang benar gimana? Ayat 4 dan ayat 4 sampai 6 aja lah ya biar kita enggak lama-lama. Ada rupa-rupa karunia. Jadi artinya karunia bukan cuma satu. Ini dijelaskan sama Paulus. Dan bukan itu ya model bertingkat ya. Oh karunia ini tier itu. Ini mitik, ini legend, ini karunia. Aduh, penyambut tamu itu apa? Grandmaster gitu ya kan. Tier nggak ada seperti itu ya kan. Paulus mengatakan karunia roh, rupa-rupa karunia. Jadi nggak ada karunia ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Nggak ada ya teman. Ya teman-teman Ngobrases ya. Semua karunia itu semua dikerjakan satu roh, rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Kata kuncinya di situ. Dan berbagai perbuatan ajaib tetapi Allah yang mengerjakan adalah satu yang mengerjakan semua dalam satu orang. Tetapi ayat 7 saya tambahkan, tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ini kata kuncinya. Jadi menurut saya talenta sama karunia beda enggak? Bagi saya beda. Talenta itu kan bakat. Tapi pertanyaannya bakatnya buat apa dulu? Nah, karena banyak orang nyanyi misalnya, wah bakatmu tuh talentamu menyanyi buat Tuhan. Emang menyanyi ada yang tidak buat Tuhan? Jawabannya ada. Gitu ya kan. Dan itu mereka bakat gambar ya, orang mohon maaf, orang bukan Kristen pun juga bakat gambar juga ada, gitu ya kan. Tetapi kalau karunia roh spesifik, Paulus mengatakan untuk kepentingan bersama dalam arti untuk pembangunan tubuh Kristus. Bicara soal gereja dan misi kembali lagi. Betul. Makanya karunia roh itu dipakai bukan justru untuk menghakimi orang. Wah kadang-kadang waduh kamu nggak bisa ini ya. Wah saya bisa ini ya kan. Pak itu. Wah gitu kan. Wah gereja gitu ya kan. Wah ini tidak ada karunia ini berarti tidak ada Roh Kudus. Gitu saudara-saudara. Gitu. Bapak sensor sendiri Pak. Gereja gitu. Jadi artinya adalah memang kalau itu karunia roh semua untuk membangun. Artinya adalah satu untuk membangun persekutuan ekumenis juga. Kita dengan gereja lain nggak ada lah kita saling merendahkan satu sama lain. Karena kita satu tubuh Kristus secara ekumenis. Dan itu tujuan untuk misi. Misi artinya apa? Mosok toh satu gereja atau satu anggota jemaat jelek-jelekin sesama Kristen, sesama itu kan. Bagaimana Tuhan diperkenalkan lewat itu. Gitu. Makanya kalau saya karunia roh itu lebih cenderung ke arah pengembangan gereja dan misi. Kalau talenta lebih umum, lebih general. Ya. Gitu. Talenta itu kita dapat sejak lahir ya. Seperti Tuhan sudah desain dari lahir kita itu punya talenta seperti bawaan gitu ya. Sedangkan karunia itu dari Tuhan. Dari Tuhan yang
ya tidak dari lahir gitu atau gimana? Iya kan? Betul kan. Dan itu dipakai untuk melayani Tuhan. Talenta kayak saya gitu, bakat terpendam saya itu nyanyi gitu ya kan. Oke. Sudah dipendam aja, enggak usah. Sudah dipendam aja. Udah, itu bukan talenta terpendam, talenta yang dipendam. Iya, saya satu talenta gitu ya kan. Gitu. Ya artinya adalah memang dari lahir suaranya bagus. Beda dengan saya. Yeah. Ada yang talentanya nari. Gitu ya kan. Jadi kalau City Pak. Itu kan dia memang dia menghafal gerakan lu cepat. Wah, betul. Lisa Blackpink itu kan gitu ya kan, menghafal gerakan cepat. Kalau saya menghafal gerakan susah gitu. Nah itu talenta. Ya betul. Dan bisa dilihat. Tapi kalau karunia roh memang dikatakan tadi itu kan dasarnya ada rupa-rupa pelayar, tetapi Allah yang mengerjakan dan memang dikaruniakan penyataan bersama. Tapi nanti di ayat yang ke-11 1 Korintus 12 ayat yang ke-11 memberikan karunia tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Gitu. Jadi kita minta boleh enggak? Ya boleh aja, tapi masalah dituruti atau enggak itu urusan Tuhan. Ya, betul. Itu karena karunia roh itu Tuhan yang kasih. Betul. Bukan dilatih, Pak ya. Bukan les ya. Nah kalau ya kalau dilatih ya itu bisa aja karunia asli, bisa aja karunia yang tadi kan dikatakan aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi kebenarannya itu apa? Karunia itu pemberian Tuhan. Gitu. Gitu. Jadi kalau mau Tuhan kasih, kalau Tuhan nggak kasih. Tapi yang pasti setiap orang pasti dikasih sama Tuhan. Karena ini juga sih, karena memang yang tadi Bapak ngomong itu tadi, ini berkaitan dengan media sosial ya, digital era juga ya, dimana orang-orang memakai platform digital ini jadinya untuk itu menjelek-jelekan orang lain gitu ya. Dan dari kutip mereka tuh orang yang dianggap mereka tuh punya karunia seperti itu gitu. Makanya salah satunya itu mereka merasa bahwa wah karunia ini tuh lebih superior gitu dari karunia lain. Dia kalian superior tuh udah diam-diam aja tuh. Mereka yang enggak superior tuh Iya, ya itu kan karunia ternyata ada tiernya menurut mereka. Iya. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada tier-tiernya, tidak ada level-levelnya ya. Semua sama di mana Tuhan dipakai untuk melayani Tuhan. Teman-teman Ngobrasos ya kan, hari ini ya kan melalui podcast ini justru kita yuk kembali lagi bertanya sama Tuhan, karunia roh saya apa? Bertanya dan sadari juga siapa tahu Tuhan berikan karunia itu, tapi memang harus dikembangkan 3 hal sih menurut saya. Yang pertama adalah mengenali dari diri sendiri. Yang kedua adalah dari orang lain, komunitas itu bisa loh alat bantu loh kita menemukan loh ternyata kamu tuh bisa ini loh, komunitas. Makanya teman-teman tadi kan Roh Kudus itu bicara soal bukan cuma individual tapi juga komunitas. Ya, betul. Petrus bisa berkhotbah tapi dia juga di backing oleh para murid. Mereka kompak nih. Gitu. Jadi karunia roh juga seperti itu teman-teman. Makanya ke komunitas supaya komunitas itu memberi feedback, memberi masukan, supaya juga mengembangkan diri. Yang ketiga adalah terus jalan relasi sama Tuhan. Karena kadang-kadang orang punya karunia roh lama-lama sombong. Ya. Nah, ya kan. Ya, jadi aneh ya kalau karunia Tuhan tapi disombong. Iya loh, iya sombong. Karena kan iblis itu kan sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari saatnya, ya kan. Dan hati-hati loh kalau sombong loh. Ya, tadi Bapak bilang itu tadi kayak ini ya 3 tahap verifikasi gitu Pak. Verifikasi ya kan. Betul ya, dari sendiri, dari orang lain, dan juga pastikan dengan relasi dengan Tuhan gitu ya. 3 step supaya gak salah nih. Nah gitu ya. Nah Pak, tadi kan kita sebutin ya mungkin secara broad aja, secara luas ya, general. Apakah karunia roh itu harus dipakai banget secara khusus di era digital ini? Ya mungkin ada yang di depan kamera atau mungkin di belakang kamera gitu ya. Ada semua bisa dipakai ya untuk melayani di era digital ini gitu ya. Tapi mungkin gimana sih kita ini memakai karunia roh ini mungkin secara spesifik ya, secara konstruktif ya di era digital ini tuh seperti apa menurut Bapak? Oke. Kalau saya lihat ya teman-teman Ngobrasos ya, digital ini identik dengan 2 hal. Yang pertama adalah penonton. Terus terang lah ya, digital ini kan mau nggak mau yang view, betul ya kan, view. Dan yang kedua adalah feedback. Makanya kan kalau YouTube please subscribe, komen dan share. Itu kan berarti artinya adalah bukan cuma ditonton tetapi ada interaksi. Gitu. Makanya bagaimana
Pentakosta kuasa Roh Kudus memberikan kita semangat untuk bermisi, artinya dalam memperkenalkan Kristus, yaitu mau tidak mau kita tunjukkan, meskipun ditunjukkan sekali lagi ya, bukan cuma di depan kamera, tapi artinya adalah kita tunjukkan dengan apa? Konsistensi kita pelayanan. Tadi kan saya bilang komunitas itu penting toh, karena apa? Komunitas akan melihat bagaimana, wah saya itu memang oke lah, saya di balik layar. Kemudian hasilnya mohon maaf jelek. Dikasihlah masukan. Kamu kalau ngedit gini. Kemudian ternyata orang ini punya kerendahan hati. Oh iya, saya mau belajar. Ya. Akhirnya apa? Bulan kedua editannya lebih bagus, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam. Artinya apa? Dia dilihat sama komunitasnya. Oh ya, orang ini mau belajar. Gitu. Jadi artinya apa? Kuasa Roh Kudus memampukan orang untuk rendah hati juga. Kadang-kadang kan orang, udahlah aku pelayanan, udah untung-untung pelayanan gitu ya kan. Udah untung-untung aku mau bikin. Dikomentarin lagi, udahlah live group. Gitu ya kan. Gitu. Wah, kan. Artinya apa sih? Sekali lagi Roh Kudus dikatakan Paulus semua untuk membangun. Gitu. Jadi kalau saya ya artinya adalah saya mau pelayanan dan saya mau belajar. Membangun supaya nama Tuhan dimuliakan, program ini memberkati banyak orang. Gitu. Maka dilihat itu artinya apa sih? Yang pertama, ya orang lihat, rekan pelayanan kita lihat. Makanya teman-teman masuklah ke komunitas, pelayananlah, dan disitulah orang akan ngelihat bagaimana kita melayani, lebih baik atau tidak. Yang kedua apa? Feedback. Tadi saya bilang kan feedback. Gitu. Karena ada orang yaitu melayani, waduh tapi kok tidak berkembang. Akhirnya dia merasa tidak cocok pindah gereja. Kemudian tidak berkembang, pindah gereja. Pertanyaannya adalah kalau pindah-pindah gereja terus, ya gimana berkembangnya? Gitu ya kan. Mending satu supaya apa? Feedback, artinya apa? Kita dilihat banyak orang dan juga kita saling. Nah, kata kuncinya kan saling. Jadi misalnya kalau saya senior nih, saya junior, kemudian jadi senior, saya ngajarin orang. Artinya kan saya jadi berkat buat istilahnya orang lain juga ngajarin gitu. Jadi dengan gitu kan ada feedback. Oh saya berbagi, saya dapat, saya berbagi, saya dapat gitu terus. Gitu. Dan menurut saya loh ya di dunia digital seperti itu penting. Dan kan akhirnya kan diekspos juga tuh. Misal contoh, ada sebuah acara itu mengekspos di balik layar. Wah ternyata betul tuh ya kan. BTS. Ini loh yang behind the scene-nya yang wah sudah sampai malam-malam ya kan. Kalau kita kan yang di depan kamera rapi kan. Yang di belakang nggak tahu nih, mungkin kaosan sendiri kan. Belum mandi. Belum mandi. Kakinya bau. Yang saya lihat dari sana ya. Papa kaki saya nggak bau kan. Itu udah dikedipin loh ya. Nah, tapi artinya adalah ya, mereka juga berjuang. Saya tahu ada yang editing tuh sampai pagi. Ya, betul. Gitu. Bukan karena kerja tayang, karena memang kompleksitasnya. Dan itu ketika di syuting ternyata ini loh pelayanannya. Tetapi hasilnya gimana? Wah, luar biasa. Gitu. Dan memang kita di satu sisi soal pelayanan ya kita agak melebar sedikit. Memang pelayanan itu kan tidak butuh validasi dari orang. Gitu, karena Tuhan melihat. Gitu. Jadi menurut saya dunia digital ini adalah dunia yang harus diperlihatkan. Ya udah konsisten dan lihatlah feedback kita. Ketika kita pelayanan tuh kita akan ada saat di mana saya harus menularkan ilmu saya. Ya, betul. Dan akhirnya banyak orang diberkati juga. Tapi kira-kira Pak, kalau misalnya nih saya melalui komentar gitu ya, ada orang-orang yang suka ngomen, jadi ada sebuah konten Kristen gitu ya, komen, jadi tapi komennya ini komen yang rohani seperti itu kira-kira bisa nggak termasuk saya itu satu bagian saya memakai talenta atau karunia saya untuk memberkati orang melalui komentar gitu misalnya. Oke, untuk ya ini yang praktis ya teman-teman ya. Ya kalau komen itu ya sesuatu yang itu oke. Update status juga sama. Share. Ada anak remaja itu yaitu ini sekali lagi yang ndak harus di depan kamera, ndak kelihatan loh ya. Dia tuh memfoto ketika dia petugas LCD, pelayanan LCD. Kemudian dia upload, kemudian dia foto ya kan. Pelayanan dulu misalnya gitu. Terima kasih Tuhan dari kesempatan pelayanan. Itu ini komputer ini biasa ya kan, keyboard dan lain-lain.
pelayanan LCD minggu ini, kemudian dia upload. Bagi saya itu salah satu cara untuk memperkenalkan Tuhan Yesus dari apa? Dari pelayanan kita. Ini loh, aku hari Minggu aku pelayanan gitu. Ya memang motivasinya sekali lagi kalau bisa ya jangan pamer ya kan. Itu semua dari ini memang dunia digital itu karena show itu tipis antara betul antara karena orang mencoba untuk mencari feedback yang cepat gitu ya. Jadi kirim posting apa, tunggu supaya feedbacknya cepat, semakin cepat ada banyak respon cepat, kita ngerasa lebih puas. Betul. Bahkan kalau misalnya nggak ada feedback gitu ya, nggak ada komen atau apa, bisa dihapus. Yang ulang ya kan, diulang ya kan. Kalau bisa bikin 5 akun fake gitu ya kan, di komen-komen sendiri gitu ya kan. Komen-komen sendiri. Untuk pancingan. Dipancing ya. Makanya kan ini sih untuk dunia digital menurut saya adalah upload lah sesuatu yang baik gitu ya kan. Sesuatu yang baik, dan itu memang motivasinya sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya pribadi kan memang ada Instagram, saya upload itu tujuannya apa? Saya itu kan enggak tahu ke depan tuh hidup saya seperti apa. Jadi itu adalah alat pengingat saya kelak. Makanya kan saya ketika ada potongan khotbah itu saya upload tuh tujuannya yang utama adalah memperingatkan saya sendiri sebetulnya. Gitu loh. Karena suatu saat kan saya belum tentu lurus terus. Atau ya mohon maaf, suatu saat ketika saya sudah menurun kondisinya, ya ayat potongan khotbah itulah yang mengingatkan saya. Jadi tujuan saya Instagram itu ya selain memperkenalkan Kristus, saya itu juga mengingatkan saya. Jadi saya nggak urusan mau yang komen berapa, yang like berapa, saya nggak urusan. Toh itu juga buat minimal hubungan saya sama Tuhan secara pribadi. Nah begitu juga ketika kita upload di dunia digital, yaitu adalah bagaimana nama Tuhan dipermuliakan, dan itu untuk saya sendiri kok. Untuk memotivasi saya sendiri. Gitu. Itu bisa upload seperti itu bisa. Teman-teman ketika pelayanan apapun upload lah, enggak masalah. Pemain musik gitu kan, kadang-kadang nggak di syuting nih Kak Hendrik gitu ya kan, nggak di sini dia enggak apa-apa gitu ya kan. Bagaimana kamu pelayanan ya kan, di upload. Makanya beberapa pemain musik kan sekarang ada yang dia ada kamera sendiri ya kan, bagaimana dia melayani Tuhan, dan ada di live stream kan. Bagi saya enggak masalah juga, selama itu motivasinya sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Dan itu Roh Kudus bekerja kok pasti. Betul. Termasuk share video ya. Jadi ada share video share gitu. Saya juga buat konten sih, kalau mau ada yang share silakan ya. IG-nya saya lihat tadi malam kok. Wes, waduh, Bapak cek Iya dong. Gitu. Dan dunia digital itu sekali lagi kita ndak harus yang show, tetapi kita repost itu juga sesuatu yang bagus. Repost. Kemudian dunia digital pun juga. Nah ini teman-teman, dunia digital itu kan selain kita yang show, kita pernah ndak ketika ada berita misalnya tertentu, kemudian wah ini ada temanku meninggal, wah aku tahu ikut berdoa lah. Iya betul. Kadang-kadang kan cuma imot nangis tok gitu kan. Cuman sekedar sampai concern gitu, nggak sampai kayak didoakan gitu ya. Betul. Doakan itu betul. Itu kadang-kadang gitu, aku imot sedih, tapi betul sedih enggak? Ayo ya kan. Iya. Kadang-kadang cuma imot tok gitu kan. Ada yang ngucapin happy birthday di grup aja di copy paste, Pak. Copy paste. Ada tulisan yang forward gitu ya kan. Gitu. Pakai forward lebih parah lagi, tulisannya forward, ya ampun. Forward gambar itu kan happy birthday. Jadi apakah betul memang Anda bersuka cita? Khotbah ya kan gitu. Gitu. Jadi dunia digital itu selain kita memberi sesuatu, ya kita ketika kita melihat sesuatu, ada kita prihatin, ya kita ikut berdoa. Betul berdoa. Betul kita doakan. Betul. Yes. Itu dunia digital sekarang. Dan juga ini bahas gitu fenomena ya. Jadi saya ini juga lagi nulis artikel namanya problematic apologetic. Jadi apologetika itu ya, saya mungkin sekilas ya, apologetika itu ilmu untuk mempertahankan iman, ya membela iman. Betul, gitu ya. Betul. Tapi kok sekarang nih di media sosial saya lihat jadi problematik sekarang ini kok. Jadinya gini, yang harusnya itu jadi sebuah cara untuk memperkenalkan Kristus, jadi sekarang jadi cara untuk cari panggung. Iya. Gitu. Ya memang kalau sudah bicara soal doktrin, apalagi di Indonesia yang plural gini ya, memang selalu ada resiko teman-teman. Ya, maka dari itu
bagi saya bagi saya pribadi memang sebetulnya nggak masalah seperti itu. Dan kalaupun ada yang komen nggak enak, ya justru disinilah kesempatan kita. Kadang-kadang ada yang komen pedes toh, ya tinggal kita praktekkan ajaran Tuhan Yesus, gitu betul, ya kan. Betul. Gitu. Kalau barang siapa mengutuki, dikatakan apa kalau di Alkitab, doakan yang baik. Oh ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Gitu. Karena ya zaman sekarang kan ada dua jenis toh. Yang satu adalah memang akun beneran, yang kedua kan akun palsu. Gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang berani nyerang tuh pakai akun palsu. Tapi justru bagi saya ini kesempatan kita penginjilan. Ketika ada yang berbeda di komen, apa tanggapan kita? Oh ya udah, kita memang beda iman, apologetik kan mungkin bersinggungan dengan beda iman juga kan. Betul. Justru komen kita lah yang menjadi berkat, yang menjadi misi lewat ya udah. Oh ya, terima kasih atas komennya, Tuhan Yesus memberkati. Udah itu loh. Bagi saya itu kesempatan justru. Ya, betul. Beritakanlah firman baik maupun tidak baik waktunya. Ini tolong dipotong ya, nanti jadi itu ya. Preview ya. Roh Kudus itu pasti bicara soal misi, udah itu aja. Betul. Gitu. Beritakanlah firman baik maupun tidak baik waktunya. Gitu. Oke, siap. Oke, Pak. Kalau gitu, apa harapan Bapak ini terhadap gereja ini nih dalam terang Pentakosta secara khusus di era digital ini ya? Oke. Nah, teman-teman, Roh Kudus itu memampukan para murid untuk beradaptif, bermisi dalam setiap konteksnya. Makanya ketika para murid konteksnya adalah mereka dipersekusi, tapi mereka tetap semangat. Gitu ya kan. Konteksnya silakan baca di Kisah Para Rasul kan, dipersekusi, dikejar-kejar, tapi mereka tetap semangat. Konteksnya seperti itu. Artinya apa? Tetap mereka memberitakan firman, memperkenalkan Kristus dengan cara yang ada sesuai dengan konteksnya. Gitu loh. Nah, ketika para murid ketika kekristenan kemudian berkembang nyaman, ya selalu harus bagaimana Injil tetap diberitakan di situ. Termasuk pada zaman sekarang digital, bagaimana gereja juga menyentuh dunia digital. Maka dari itu teman-teman, paling tidak harapan saya itu ada tiga harapan. Yang pertama sebagai kita sebagai individu, yaitu adalah pergunakan media sosial kita dengan baik. Artinya adalah upload atau tunjukkan sesuatu yang memang itu memuliakan nama Tuhan. Kalau mengeluh gitu lebih baik enggak usahlah di media sosial gitu ya kan, daripada beda tafsir gitu ya kan. Tapi apakah enggak boleh mengeluh? Ya enggak apa-apa lah mengeluh, tapi jangan sampai 24 jam postingnya mengeluh terus terus gitu ya kan. Di second account aja. Lah itu ya kan. Hendrikus kacongnya Gusti. Fake tapi tulisannya second account gitu ya, fake. Palsu. Nah, jadi yang pertama individu, yang kedua adalah di dunia digital ini kita bicara soal relasi bersama. Makanya kadang-kadang kita harus kerjasama dengan orang lain. Kalau saya pribadi misalnya, wah saya nggak bisa di depan layar atau nggak bisa komputer atau nggak bisa editing, ya yuk kita kerjasama. Gitu. Ya betul. Gitu. Bersinergi dengan yang lain, bagaimana ada konten-konten memproduksi hal-hal yang baik. Itu ada gereja-gereja tertentu atau pihak-pihak tertentu yang mengupload sesuatu yang baik, dan bagi saya itu hal yang bagus. Kita kerjasama dengan cara apa? Memposting ulang, gitu kan? Itu kita kerjasama lah seperti itu. Betul, dunia itu, digital media. Itu bentuk support gitu. Dan juga kerjasama ya. Betul. Gitu. Dan yang ketiga itu bicara soal sekali lagi relasi dengan Tuhan. Roh Kudus itu karena kita bicara soal Pentakosta ya kan. Pentakosta itu pasti semua larinya adalah bagaimana Roh Kudus, namanya aja kudus. Roh yang membawa kita kepada kekudusan. Gitu. Jadi jangan sampai apa yang di depan kita yang di dunia media sosial itu fake ternyata, atau tujuannya hanya untuk kepalsuan, hanya untuk gimmick gitu. Saya berdoa di syuting kan katanya Kak Hendrik kan, kita mau berdoa syuting gitu ya kan. Tapi ya itu yang komen jelek-jelek gitu, dislike-nya lebih banyak, ya udah dihapus. Ya motivasimu apa? Sekali lagi, motivasi di dunia digital harus tetap memuliakan nama Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi tidak ada kepalsuan, karena hati-hati loh, kalau Roh Kudus itu kan otentik, membawa kepada keaslian. Tapi kalau roh yang pemalsuan, nah itu namanya munafik gitu ya kan. Kelihatannya bagus, ternyata itu 3 harapan saya di situ. Individu, membangun komunitas sinergi, dan yang ketiga tetap semua untuk Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan nama Tuhan. Yang saya suka
Sebentar. Nah, yang saya suka dari Pak Hendrikus ini dari tadi itu polanya itu 3 nih. Bapak terinspirasi Tritunggal ya, Pak? Enggak sih, ngapalinnya itu aja tadi. Ngapalin. Enggak lah ya. Iya, serius. Saya kira Bapak ya. Ya habis ini 4 deh ya kan. Lagi 4. Jadi ke-4 bisa. 5 ya bisa. Paling lupa besok aku ya kan. Iya. Ya keren ya, Tritunggal ya. Kalau 2 tadi Duinatur Yesus. Duinatur ya kan. 100% Allah, 100% manusia. Haleluya, setara. Oke, terima kasih banyak Pak Hendrikus. Tapi sebelum kita tutup podcast kita hari ini, mungkin ada closing statement dari Bapak. Oke. Sekali lagi teman-teman, Ngobrases Pentakosta berbicara soal kuasa Roh Kudus yang memampukan para murid termasuk Anda dan saya untuk bermisi. Artinya adalah kita semakin punya hubungan yang dekat sama Tuhan dan semakin berani memberitakan nama Tuhan melalui kehidupan Anda dan saya. Maka dari itu bisa dari apa? Talenta atau sesuatu yang Anda kembangkan, dan tadi komunitas, dan yang ketiga adalah pastikan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan lupa gunakan dunia sosial media untuk sekali lagi untuk kesempatan memperkenalkan Kristus atau setidaknya menunjukkan ini loh saya orang Kristen. Ya, Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Hendrikus. Saya juga merasa terinspirasi ya dan semakin semangat nih ya untuk melayani di dunia digital ya. Iya betul. Kan dari legend jadi mythic kan nanti. Mobile Legend lagi. Ini Mobile Legend lagi. Oke. Dan juga terima kasih untuk para ngobrasers yang sudah nonton sampai selesai ya. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya di Ngobras ya. Jadi stay tune di channel GKI Klasis Solo. Oke, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekali lagi, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. God bless.